Pemirsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM belum mengagendakan pemeriksaan lanjutan dalam kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Rencananya Komnas HAM kembali mengagendakan pemeriksaan keterangan pada Rabu esok. Rencananya Rabu Komnas HAM akan memanggil Puslapfor Mabes Polri yang menangani uji balistik. Sementara pada hari ini Komnas HAM mengagendakan pemeriksaan internal, yakni memeriksa sejumlah keterangan yang telah didapat sebelumnya. Kita belum bisa menyimpulkan apapun. Dugaan pelecehan seksual. Yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa memberikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia karena masalah psikologis dengan LPSK masih juga belum menyelesaikan prosedurnya ya. Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa gitu. Apakah itu benar terjadi apa tidak? Padahal seluruh peristiwa ini titik krusialnya atau titik tumbuhnya ada di menjawab apakah tembak menembak, siapa yang melakukannya, pelecehan seksual ini benar ada atau tidak gitu. Saya kira itu. Jadi kita nggak perlu berspekulasi macam-macam. Komnas tidak mau berspekulasi sebelum semua fakta-fakta itu bisa kami kumpulkan. Berarti masih menunggu kondisi psikis dari Ibu Putri itu sendiri? Salah satu untuk menjawab soal itu ya. TKP itu menurut mereka, informasi mereka, CCTV itu tidak berfungsi. Ini problem besar. Jadi orang yang bilang bahwa ini mudah-mudah segala macam, Anda mau bertumpu pada siapa? Kan kepada keterangan pelaku. Atau keterangan orang yang mengatakan saya adalah korban pelecehan seksual. Kan begitu. Bagaimana kita menyimpulkannya? Kalau kita nggak bisa mendapatkan seluruh pendukung bukti-bukti pendukung lainnya yang bisa membantu kita menyimpulkan gitu. Jadi tidak mudah. Yang bilang mudah dia tidak tahu persoalannya bahwa begini sebetulnya masalah yang dihadapi oleh penyelidik dari Komnas HAM. Ya pemirsa, hari ini Komnas HAM mengagendakan pemeriksaan internal, yakni memeriksa sejumlah keterangan yang telah didapat sebelumnya. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan Dwi Suci. Ya Suci, selamat siang. Seperti apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan mengenai kasus Brigadir J yang dilakukan oleh Komnas HAM? Rizky, sampai saat ini memang Komnas HAM masih terus mengumpulkan sejumlah fakta dan juga bukti-bukti berkenaan dengan kasus polisi tembak polisi yang terjadi di kediaman Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang kemudian menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Di mana tadi kita juga sudah saksikan dan simak bersama bagaimana kemudian pernyataan dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyampaikan sejumlah hal yang sudah berhasil dikumpulkan, termasuk juga ada beberapa hal mengenai rencana pemeriksaan pada esok hari. Kalau tadi kita mengutip juga pernyataan dari Ahmad Taufan Damanik yang menyatakan memang ada beberapa yang masih belum bisa didapatkan, termasuk soal CCTV yang sampai saat ini juga Komnas HAM belum menemukan hal krusial yang akan kemudian menjawab apa sebenarnya yang terjadi dalam insiden tersebut. Sementara itu mengenai agenda pada esok hari, kita juga sudah ketahui bersama bahwa pada saat kemarin Komnas HAM juga sudah memberikan pernyataan bahwa rencananya pada Rabu esok akan kembali memanggil dari pihak Puslapfor, dalam hal ini adalah berkaitan dengan balistik untuk kemudian mengetahui bagaimana kemudian peluru, proyektil dan juga penggunaan senjata yang kemudian menewaskan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Termasuk tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa tidak hanya kemudian menggali keterangan terbaru mengenai balistik, tetapi juga kembali untuk menggali keterangan dari tim Siber Bareskrim Polri dan juga dari Puslapfor Digital Forensik, di mana pada pemeriksaan minggu kemarin itu masih belum lengkap keterangannya, sehingga kemudian diagendakan pemeriksaan kembali pada Rabu esok dan juga beberapa hari ke depan hingga Jumat nanti. Sementara itu memang untuk agenda hari ini ketahui bahwa tadi juga sudah disampaikan bahwa Komnas HAM memiliki agenda internal, di mana tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa hari ini Komnas HAM memiliki agenda internal semacam paripurna yang memang biasanya dilakukan setiap bulannya, dan kemudian sejumlah agenda-agenda internal lain termasuk juga kemarin juga disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam, di mana dari keterangan-keterangan yang didapatkan baik itu dari ajudan, kemudian ART yang diperiksa oleh Komnas HAM kemarin dan juga beberapa keterangan dari pihak terkait ini kemudian akan dikumpulkan, dicocokkan kemudian dari beberapa keterangan, kemudian sampai nantinya akhirnya Komnas HAM memberikan ataupun mendapatkan maksud kami kesimpulan apa sebenarnya yang insiden terjadi. Dan sekali lagi tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa Komnas HAM tidak ingin berspekulasi apapun sampai semua bukti-bukti dan juga data dan juga keterangan ini sudah semuanya dikumpulkan sehingga mengerucut pada satu kesimpulan terkait dengan insiden tersebut. Demikian dulu, Rizky.
Terima kasih Dwi Suci Amalia melaporkan langsung dari Komnas HAM Republik Indonesia. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejumlah pemeriksaan terus dilakukan untuk mengungkap tabir kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Polisi Verdi Sambo. Senin pagi, tim khusus Polri mendatangi rumah singgah Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo untuk pendalaman soal uji balistik oleh tim Laboratorium Forensik Polri. Lantas, dengan pendalaman uji balistik ini, akankah tabir gelap hilangnya nyawa Brigadir Yosua akan segera terang benderang? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tewasnya Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat itu. Sementara Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen untuk menguak tabir insiden 8 Juli 2022. Dalam kasus penembakan Brigadir J, Komnas HAM telah memeriksa sejumlah pihak dan barang bukti seperti 20 CCTV serta ponsel dari tim digital forensik Polri. Tahapan selanjutnya, Komnas HAM akan melakukan uji balistik terhadap senjata yang digunakan dalam insiden yang menewaskan Brigadir J itu. Terkait dengan balistik, minggu depan juga mulai pemeriksaan soal balistik, peluru, dan juga beberapa hal lain yang terkait dengan forensik lain. Termasuk soal penggunaan pistol yang dinilai Betul. tidak sesuai. Betul. Ya, ini kami belum bisa menilai apakah sesuai atau tidak, tapi jelas bahwa pistol, peluru, residu, dan yang lain sebagainya yang terkait dengan hal itu, kami akan gali keterangannya minggu depan. Komisioner Komnas HAM mengatakan, pemeriksaan balistik untuk mendalami jenis senjata yang digunakan Baradae ketika menembak Brigadir J. Itu kami juga sedang mendalami untuk persiapan, salah satunya adalah balistik dan DNA. Nah, itu yang juga akan kami mintain keterangan. Ini gimana soal balistiknya? Kan banyak pertanyaan ke kami, misalnya soal penggunaan senjata, Glock dan lain sebagainya ya, yang ada dalam peristiwa itu. Nah, dalam konteks senjata ini di samping soal senjatanya, soal balistiknya kami juga akan cek soal bagaimana prosedur dan lain sebagainya. Sehingga memang tahapan demi tahapan akan menjadi sesuatu yang terang. Polri sebelumnya mengungkap kedua polisi tersebut saling tembak menggunakan senjata jenis Glock 17 dan HS9. Brigadir J menggunakan senjata api pistol jenis HS dengan magasin berisi 16 peluru, sementara Baradae memakai pistol Glock dengan magasin berisi 17 peluru. Senin pagi, tim khusus Polri mendatangi rumah singgah Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Senin sore, usai menyaksikan langsung proses uji balistik di rumah Irjen Verdi Sambo, Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan ada 3 poin yang didalami berdasarkan hasil uji balistik. Saya perlu menyampaikan tentang progres dari tim sus. Hari ini progres dari tim sus adalah melakukan pendalaman hasil uji balistik yang sudah dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslafor terkait 2 senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata HS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan. Yang kedua, jarak tembakan. Kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Ya, setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim sus bekerja tetap mengedepankan satu ketelitian, kecermatan, juga kehati-hatian. Ya, karena kerja tim sus nanti ini akan disampaikan secara komprehensif dan memiliki konsekuensi juridis. Ini yang saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar, biarkan tim sus bekerja secara maksimal dan proses pembuktian secara ilmiah ini harus menjadi standar operasional di dalam proses penyidikan. Ya. Kemudian juga untuk kasus yang di Polda Metro Jaya, saat ini sudah ditangani oleh tim sus. Ya, di bawah Katim Sidiknya Pak Dirpidum. Kenapa itu kita lakukan? Dalam rangka untuk
efektivitas, efisiensi manajemen penyidikan, agar proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sus betul-betul secepatnya bisa kita ungkap terang-terangnya kepada masyarakat, tentunya dengan berdasarkan pembuktian secara ilmiah. Lantas dengan pendalaman uji balistik ini, akankah tabir gelap hilangnya nyawa Brigadir Yosua akan segera terang benderang? Tim TV One mengabarkan.